Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya, biar makin asik. Selamat nonton! Perjanjian antara Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring sempat mengemuka setelah Sri Sultan Hamengkubuwono X mengeluarkan Sabda Raja pada tanggal 30 April 2015. Dalam Sabda Raja itu juga ditegaskan bahwa perjanjian antara Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring yang menjadi dasar Mataram baru sudah berakhir. Banyak yang terus penasaran sebenarnya apa isi perjanjian antara Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring itu. Mataram Islam berawal dari tanah perdikan yang diberikan Raja Pajang Sultan Hadiwijaya kepada Ki Ageng Pemanahan pada tahun 1556. Pemberian ini sebagai hadiah atas jasa Ki Ageng Pemanahan dan putranya Danang Sutawijaya serta Ki Panjawi dalam menumpas Arya Penangsang pada tahun 1549. Ki Panjawi mendapat tanah di daerah Pati, sedangkan Ki Ageng Pemanahan mendapat bagian wilayah Mataram yang saat itu masih berupa alas mentau. Segera setelah tanah perdikan diberikan, Ki Ageng Pemanahan dan keluarganya, termasuk putranya Danang Sutawijaya, sahabatnya Juru Martani, serta para pengikut, pindahan ke Mataram. Mereka kemudian membabat alas mentau untuk dijadikan kadipaten yang letaknya kini bernama Kota Gede. Ki Ageng Pemanahan pun memimpin kadipaten itu dengan nama Ki Gede Mataram. Sebelumnya, di wilayah Mataram sudah ada tokoh besar yang sekaligus sahabat Ki Ageng Pemanahan, yakni Ki Ageng Giring. Ia tinggal di daerah Gunung Kidul. Sehari-hari, Ki Ageng Giring bekerja menderes atau menyadap nira kelapa untuk dijadikan gula merah. Namun, ia juga dikenal suka bertapa dan tinggi ilmunya. Dikisahkan oleh Babat Tanah Jawi, suatu hari saat menyadap nira, Ki Ageng Giring mendengar suara dari pohon kelapa yang selama ini tak pernah berbuah dan kini memiliki buah tunggal. Pohon itu mengeluarkan suara yang bunyinya, "Wahai Ki Ageng Giring, ketahuilah, siapa yang minum air tegan ini hingga habis seketika, kelak anak keturunannya akan menjadi raja penguasa tanah Jawa." Ki Ageng Giring pun kemudian memanjat pohon itu dan mengambil kelapa muda atau degan satu-satunya tersebut. Lalu ia mengupasnya dan meletakkannya di rumah. Karena saat itu belum haus dan air kelapa muda itu harus diminum sampai habis sekaligus, Ki Ageng Giring kemudian pergi ke hutan terlebih dulu dan akan meminum di siang hari ketika benar-benar haus. Kepada istrinya, ia berpesan agar tak seorang pun boleh mengambil kelapa muda itu. Namun, saat Ki Ageng Giring ke hutan, Ki Ageng Pemanahan datang ke rumahnya dan kehausan. Karena sudah seperti saudara, ia langsung masuk ke dapur di rumah Ki Ageng Giring untuk mencari legen atau air nira yang biasa dikumpulkan Ki Ageng Giring. Ia tak menemukan legen untuk diminum, tapi Ki Ageng Pemanahan melihat kelapa muda yang menggodanya berada di rak. Apalagi ia sangat haus. Ia pun segera mengambil kelapa muda itu dan hendak meminumnya. Namun, istri Ki Ageng Giring kaget dan langsung melarang karena suaminya pasti marah dan sudah berpesan agar tak ada yang mengambilnya. Karena saking hausnya, Ki
Ki Ageng Pemanahan memaksa meminum air kelapa muda itu dan meyakinkan Nyai Giring bahwa ia akan mengambil tanggung jawab jika Ki Ageng Giring marah. Dengan cepat, Ki Ageng Pemanahan meminum air kelapa muda itu sampai tuntas. Setelah pulang dari hutan, Ki Ageng Giring langsung mencari kelapa muda sakral itu dan hendak meminumnya. Namun, ia terpukul berat setelah diberitahu bahwa air kelapa muda yang membawa wahyu itu sudah diminum Ki Ageng Pemanahan. Sebagai orang yang berilmu, Ki Ageng Giring menyadari mungkin sudah takdir bahwa keturunan Ki Ageng Pemanahanlah yang akan menjadi raja penguasa Jawa. Ki Ageng Giring lalu menceritakan kepada Ki Ageng Pemanahan perihal rahasia air kelapa muda itu. Siapapun yang meminumnya sampai tuntas, maka keturunannya akan menjadi raja penguasa Jawa. Maka Ki Ageng Giring kemudian mengajukan permintaan kepada Ki Ageng Pemanahan agar yang menjadi raja di Jawa nanti bergantian dari keturunan Ki Ageng Pemanahan, kemudian bergilir ke keturunan Ki Ageng Giring. Ki Ageng Pemanahan hanya terdiam. Permintaan kemudian diulang hingga Ki Ageng Giring menawar agar setelah keturunan ke-6, maka raja berikutnya adalah keturunannya. Ki Ageng Pemanahan juga tidak mengabulkannya. Lalu Ki Ageng Giring meminta setelah keturunan ke-7 Ki Ageng Pemanahan menjadi raja, maka kemudian giliran keturunan Ki Ageng Giring yang menjadi raja. Artinya, Ki Ageng Giring meminta raja ke-8 nanti berasal dari keturunannya. Kali ini Ki Ageng Pemanahan hanya menjawab, "Adi Giring, Allahu alam, terserah kelak, kita semua tidak tahu." Lalu Ki Ageng Pemanahan pamit. Inilah yang disebut perjanjian antara Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring. Pada tahun 1584, Ki Ageng Pemanahan tutup usia. Kadipaten Mataram yang berpusat di Kota Gede kemudian dipimpin putranya Danang Sutawijaya alias Panembahan Senopati. Pada tahun 1586, Panembahan Senopati memproklamasikan Mataram sebagai kerajaan penerus Pajang. Maka terbukti bahwa keturunan Ki Ageng Pemanahan akhirnya menjadi Raja Mataram yang kemudian terus membesar dan berpengaruh di Pulau Jawa. Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601. Tahta kemudian diteruskan putranya Panembahan Hanyokrowati yang wafat pada tahun 1613. Lalu putranya Raden Masworyah atau Panembahan Martapura menjadi raja ketiga. Ia hanya menjadi raja sehari dan langsung digantikan kakaknya Raden Mas Rangsang yang kemudian terkenal sebagai Sultan Agung. Maka Sultan Agung menjadi keturunan keempat Ki Ageng Pemanahan yang menjadi raja. Berikutnya, raja kelima masih keturunan Ki Ageng Pemanahan, yakni putra Sultan Agung yang bernama Raden Mas Sayyidin. Ia bergelar Amangkurat I. Pada tahun 1677, keratonnya diserang Raden Trunojoyo dan Pangeran Kajoran hingga Amangkurat I harus lari ke Tegal dan wafat di perjalanan. Lalu Raja ke-6 Mataram diteruskan putranya dari istri Ratu Kulon, yakni Raden Mas Rahmat yang bergelar Amangkurat II. Ia memindahkan keraton dari Pleret ke Kartosuro. Setelah wafat pada tahun 1702, tahta diteruskan putranya Raden Mas Sutekno yang bergelar Amangkurat III atau Amangkurat Mas. Ia menjadi raja ke-7 Mataram. Namun, pemerintahan Amangkurat III hanya bertahan sampai tahun 1705. Kekuasaannya diambil pamannya, yakni Pangeran Puger yang merupakan putra Amangkurat I
dari Ratu Wetan. Pangeran Puger bergelar Pakubuwono I. Nah, Pangeran Puger atau Pakubuwono I itulah yang dinilai memiliki garis keturunan Ki Ageng Giring. Sehingga ini sesuai dengan perjanjian Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring. Setelah keturunan ketujuh Ki Ageng Pemanahan menjadi raja, maka giliran keturunan Ki Ageng Giring. Bagaimana garis keturunan Pangeran Puger alias Pakubuwono I dengan Ki Ageng Giring? Pangeran Puger merupakan putra Amangkurat I dari permaisuri kedua Ratu Wetan atau Ratu Labuhan. Ratu Labuhan ini merupakan seorang putri yang lahir dari pasangan Pangeran Raden keturunan Pangeran Benowo dari Pajang dan Raden Ayu Panembahan Raden ing Kajoran, saudara kandung Pangeran Kajoran atau Panembahan Rama. Menurut kisah tutur, saat permaisuri Amangkurat I, Ratu Wetan melahirkan, anaknya kurang sempurna. Kemudian ia dibawa ke Pangeran Kajoran yang pintar mengobati. Pada saat yang sama, putri Pangeran Kajoran hamil 3 bulan. Ini dianggap kesempatan untuk membawa keturunan Ki Ageng Giring masuk istana. Maka bayi putra Amangkurat I ditukar dengan cucu Pangeran Kajoran. Sebab ibu sang bayi memiliki darah Ki Ageng Giring. Bayi itu adalah Pangeran Puger yang kemudian menjadi Pakubuwono I. Entah benar atau tidak cerita tutur itu, Pangeran Puger tetaplah Trah Kajoran, dan Trah Kajoran memiliki darah Sunan Tembayat dan Ki Ageng Giring. Singkatnya, Raja ke-8 Mataram dinilai memiliki keturunan Ki Ageng Giring. Menurut Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam Sabda Raja, selama ini perjanjian antara Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring yang menjadi dasar munculnya Mataram baru sesuai dengan perubahan gelar Sultan. Dan Sabda Raja yang disampaikan Sri Sultan Hamengkubuwono X menjadi tanda berakhirnya perjanjian antara Ki Ageng Pemanahan dengan Ki Ageng Giring. Hal ini disampaikan Sri Sultan Hamengkubuwono X saat memberi penjelasan soal Sabda Raja di Dalem Wironagaran, Yogyakarta pada tanggal 8 Mei 2015. Ia juga menegaskan Mataram lama adalah dari zaman Ken Arok Singosari sampai Kerajaan Pajang. Sedangkan Mataram baru adalah berdasar pada perjanjian antara Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring. Sekarang perjanjian itu sudah berakhir dan sudah tidak ada lagi perpisahan antara Mataram lama dengan baru. Demikian kata Sri Sultan.